Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirru fil ard fanduru kaifa kana aqibat. Surat Ar-Rum ayat 42 mengisyaratkan kepada kita semuanya untuk melakukan perjalanan. Dari perjalanan itu kita akan mendapatkan hikmah kehidupan. Dan dari hikmah kehidupan itulah kita akan memperoleh cara pandang di dalam kehidupan beragama secara bersama-sama yang berbeda-beda. Ini ada buku tentang kisah hamba-hamba Tuhan yang melakukan perjalanan. Pertama, buku Marco Polo yang ditulis oleh Laurent Bergrin dari Venesia ke Xanadu. Ini mengisahkan perjalanan Marco Polo pada saat atau sekitar abad ke-13. Kemudian buku yang kedua, Rihlah Ibnu Battuta atau catatan perjalanan sang musafir. Ibnu Battuta ini melakukan perjalanan, beliau hidup pada abad 14. Dia melakukan perjalanan Asia dan Afrika 1325 sampai 1354. Dan dari perjalanan Ibnu Battuta ini banyak menginspirasi. Kemudian adalah buku berjudul Cheng Ho, penyebar Islam dari Cina ke Nusantara oleh Tan Ta-Sen. Cheng Ho 7 kali melakukan pelayaran besar dari Cina sampai ke Afrika. Dan berkeliling dengan misi perdamaiannya pada saat Kaisar Yongle dinasti Ming berkuasa di Cina. Dan dari buku Cheng Ho penyebar Islam dari Cina ke Nusantara itu kita memperoleh banyak hal berkaitan dari budaya, agama, sosial, politik, makanan, hewan di tempat-tempat yang disinggahi oleh Cheng Ho. Kemudian ada buku berjudul Clavis Mundi oleh Helmi Yahya. Nama Clavis Mundi nyaris tidak terdengar. Tetapi kalau kita membaca perjalanan manusia di bumi ini, yang menonjol adalah Ferdinand Magellan sebagai pemimpin armada ke Molucas. Clavis Mundi atau Enrico itu adalah anak Maluku yang mendampingi Magellan di dalam melaksanakan perjalanan keliling dunianya. Dan yang patut dicatat adalah kalau Magellan, Ferdinand Magellan dianggap sebagai orang yang mengelilingi dunia, sesungguhnya dia tidak sampai penuh mengelilingi dunia karena dia wafat. Tetapi Henrik sebagai asisten yang mengikuti perjalanan Magellan itu tuntas di dalam menjalankan kehidupan berlayarnya mengelilingi dunia. Ini adalah kisah dari abad ke-16 Clavis Mundi, dari abad ke-15 Cheng Ho, dari abad
ke-14 Ibnu Batutah, dan dari abad ke-13 Marco Polo, merupakan kisah-kisah perjalanan anak manusia yang sangat dan patut kita pelajari untuk menjadi pedoman hidup. Bahkan Marco Polo hidup di dalam kisah perjalanan ini, dia banyak menceritakan di istana Kaisar Mongol Genghis Khan dengan begitu detail apa yang terjadi pada saat itu. Dan Marco Polo mencatatnya dengan jam. Itulah buku-buku yang bisa kita lembari untuk kehidupan hari ini dan akan datang dengan belajar peristiwa kehidupan masa lalu. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.